Halo semua, kembali lagi dengan aku. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Yuk disimak. Yang pertama, sejarah perkembangan film di Indonesia. Awal mulanya pada tahun 1926 pada masa kolonial Belanda, yang mana film pertama Indonesia yaitu Lutung Kasarung yang mengangkat tema dari dongeng masyarakat Sunda. Diproduksi pada masa Hindia Belanda ketika bioskop sudah ada pada masa modernisasi. Nah, film-film awal ini masih banyak yang dipengaruhi oleh budaya kolonial, seperti dari sisi ceritanya maupun teknis produksinya. Nah, selanjutnya pada masa kemerdekaan pada tahun 1950. Nah, film yang pertama di Indonesia yaitu film Darah dan Doa karya Usmar Ismail, yang mana menceritakan mengenai perjalanan panjang divisi Siliwangi dari Yogyakarta ke Jawa Barat pada tahun 1949. Film ini menjadi tonggak lahirnya film nasional yang digarap oleh sinias Indonesia. Pada periode ini, film sering dianggap atau disebut sebagai film perjuangan, yang mana dari cerita tersebut mengangkat tema nasionalisme. Kemudian, Usmar Ismail dan sinias lainnya membentuk dasar perfilman di Indonesia yang mengangkat tema perjuangan. Selanjutnya, pada masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998, pemerintah Orde Baru menggunakan film sebagai alat propaganda ideologi. Banyak film yang diproduksi untuk mendukung narasi pemerintah. Contohnya seperti film Mereka Kembali dan Bandung Lautan Api. Pada tahun tersebut, hampir semua perfilman di Indonesia bertema revolusi. Jadi, pada masa ini film digunakan sebagai propaganda, bukan menjadi sejarah yang kuat. Kemudian, pada era reformasi dan masa kini pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya Orde Baru, tema perfilman di Indonesia lebih beragam seperti pendidikan, gender, budaya, dan lain-lain. Film sejarah tetap diproduksi, tetapi banyak juga yang memunculkan sudut pandang yang berbeda. Contohnya, film Sang Penari pada tahun 2011 dan film Soulja pada tahun 2012. Selanjutnya, apa saja sih tantangan yang ada dalam pembuatan film sejarah pada masa saat ini? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada intervensi politik, yang mana film sering digunakan atau dipengaruhi oleh kepentingan negara atau politik. Yang kedua, kurangnya literasi sejarah masyarakat yang mengakibatkan perfilman sejarah di Indonesia ini kurang populer. Yang ketiga, ada lisensi artistik, yang mana sinias sering menambahkan drama pada filmnya sehingga mempengaruhi kualitas keakuratannya. Yang keempat yaitu pendekatan kronologis, yang mana film sering dianggap kaku seperti CV yang divisualisasikan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu film sebagai media massa. Film menyampaikan pesan secara persuasif, efektif, dan cepat karena audio visualnya. Fungsinya sejalan dengan komunikasi massa seperti informasi, pendidikan, dan lain-lain. Dari materi yang sudah dibahas, film dapat disimpulkan sebagai produk budaya multidimensi, seni, ideologi, teknologi, dan narasi. Memiliki fungsi sebagai hiburan, pendidikan, informasi, dan transformasi sosial. Oke, selanjutnya aku akan bahas mengenai cara pembuatan makalah yang benar yang diberitahu oleh Pak Adi kemarin. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul itu mencakup dari semua materi, jadi tidak boleh dari materi dijadikan judul. Nah, kemudian untuk per subbabnya itu harus di bold, tidak boleh di bold. Nah, kemudian latar belakang itu minimal itu 5 lembar dan mewakili apa yang ingin kita sampaikan dalam penulisan atau pembuatan makalah tersebut. Selanjutnya, pembuatan rumusan masalah. Nah, pembuatan rumusan masalah ini sendiri tidak boleh asal, karena harus berkesinambungan dari latar belakang yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya ada tujuan penulisan, kemudian ada manfaat. Nah, manfaat ini secara akademis sama praktisnya juga. Nah, selanjutnya untuk seterusnya tidak boleh ada dari sumber dari ChatGPT gitu. Jadi harus sesuai, mana dari
pendapat kita sendiri dan pendapat dari buku maupun jurnal, seperti itu. Selanjutnya, sistematis kepenulisannya juga harus sesuai seperti margin, spasi, Times New Roman, dan lain-lain. Oke, dari semua materi yang sudah aku bahas, semoga apa yang aku sampaikan dapat diterima oleh teman-teman semua. Next, kita akan bahas materi pada minggu keempat. Oke, bye-bye, see you.